tidak disalahkan karena memang keluarga belum mau. Saya pernah ditelepon, ada jamaah Pondok Indah telepon jam 2 malam. Ustaz minta tolong, iya ibu ada yang bisa dibantu. Suami pas dibangunkan tidur tak bangun lagi. Saya bilang tunggu nanti kami datang. Datanglah ke rumahnya. Saya tanya mana anak ibu? Anak saya yang satu di Amerika, yang nomor dua di Jerman. Aduh, siapa yang nolong ibu? Ada pembantu. Akhirnya ada pembantu. Ketika proses meninggal dunia, yang dibilang ibu, tunggu anak saya dari Amerika mau pulang. Berapa lama kita akan menunggu dia pulang? Yang mau di Jerman, saya bilang panggil keluarga bapak yang terdekat, adik atau kakaknya. Ada yang di Jakarta, sama Jakarta dipanggil. Siapa di antara keluarga yang bisa memandikan? Ternyata tak ada yang mampu memandikan. Lalu sibuk-sibuk ke Masjid Raya Pondok Indah mencari petugas pemandi jenazah. Kamilah yang turun. Artinya apa? Ternyata sekaya-kayanya ia, semampu-mampunya ia bisa membeli rumah mewah, ngurus jenazah keluarganya sendiri tak bisa. Dari situlah tim kami berpikir, apa yang harus dilakukan? Ini harus dibuat nasionalkan. Apa nasionalnya? Satu keluarga, satu pemulia jenazah. Artinya apa? Kalau di keluarga ada yang meninggal, keluarganya sendirinya yang harus turun tangan. Kenapa? Karena pahalanya begitu besar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka poin kita, kami dibimbing di sini oleh Ustadz Fadlan Garamatan. Itu pembina kami di Majelis Pemulihan Jenazah Indonesia. Kalau pernah mendengar Ustadz Sabun Mandi, beliau orang. Beliau julukannya Ustadz Sabun Mandi. Bisa dilihat di YouTube-nya tulisannya Ustadz Fadlan Garamatan atau Ustadz Sabun Mandi. 3.000 langsung masuk Islam gara-gara sabun. Dia bawa sabun sebanyak-banyaknya ke pedalaman Papua, lalu disuruh mandi. Setelah mandi, mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi julukan beliau adalah Ustadz Sabun Mandi. Kalau saya sekarang julukannya UJ, Ustadz Jenazah. Kalau dipanggil udah Ustadz Jenazah. Yang kedua, Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau asli dari NTT, tapi domisili di Jakarta. Inilah penggerak agar MPJI menjadi nasional. Kalau seandainya hari ini datang malaikat maut, siapa nama malaikat maut? Malaikat Israil. Lalu ditanya, saudara-saudaraku semua, siapa yang hari ini siap dicabut nyawa? Kira-kira ada yang siap gak? Belum mau, kira-kira kapan? Kata malaikat Israil ditunggu 1 minggu. Setelah 1 minggu ada yang mau daftar? Ditunggu 1 bulan. Belum ada yang siap juga? Ditunggu 1 tahun. Kapan kira-kira siap? Itulah misteri kita. Tak ada yang siap, tetapi kematian itu pasti. Kalau hidup esok, wallahu a'lam. Tapi kematian adalah sesuatu yang pasti, dan setiap kita pasti akan mengalami kematian. Maka kata Imam Ali karamallahu wajhah, muskilatuna laisa bil maut. Permasalahan besar kita bukan matinya. Muskilatuna al-istidadu ma ba'dal maut. Apa yang kita persiapkan setelah kita mati. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tanda kematian? Tanda-tandanya adalah datang detik-detik sakaratul maut. Kalau keluarga kita berada dalam kondisi sakaratul maut, apa yang harus kita lakukan?
Kalau keluarga kita berada dalam kondisi sakaratul maut, apa yang harus kita lakukan? Baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita lakinu mautakum. Ada bahasa talqin. Talqin itu ada dua, talqin dalam posisi sakaratul maut, talqin nanti di kuburan. Talqin dalam kondisi sakaratul maut muttafaq alaih, semua bersepaham. Tapi talqin dalam kuburan mukhtalaf alaih, berbeda pemahaman. Tak ada larangan yang mau lakukan, yang tidak lakukan itu sesuai pemahaman masing-masing. Tetapi yang saya bicarakan pada kesempatan siang hari inilah bagaimana kondisi kalau keluarga kita berada dalam sakaratul maut. Apa yang harus kita lakukan? Riwayat pertama mengatakan Iqra'ul Qur'an ala mautakum. Bacakan Al-Qur'an dalam kondisi sakaratul maut. Ustaz, dia berada di ruang ICU. Minta izin sama dokternya masuk ke ruang ICU. Biasanya di ruang ICU kondisi orang tua kita yang sakit itu ditinggal. Maka program kami di Jakarta adalah para ustaz minta izin ke rumah sakit, ke dokter ketika sudah ada yang kondisi sakaratul maut masuk ke dalam ruang ICU. Itu problemnya besar, tetapi itu sedang kita perjuangkan. Karena agama-agama lain diizinkan, usul Kristen, Katolik itu diizinkan masuk ke ruang ICU kalau ada yang dalam kondisi sakaratul maut. Apa yang dibisikkan? Sebut nama Yesus, sebut nama Bapa, sebut nama Ibu di surga. Sedangkan kita orang Islam tidak diizinkan. Insya Allah saya sudah dapat kabar dalam waktu dekat untuk daerah DKI Jakarta, janji ketemu dengan gubernur, minta izin langsung ke gubernur agar tim para ustadz itu diizinkan masuk detik-detik terakhir membimbing sakaratul maut. Apa yang dilakukan? Sederhana, tetapi itu sering dilupakan. Mentalkinkan keluarga kita yang dalam kondisi nazak namanya, kondisi sakaratul maut. Posisinya di mana? Kita berada di sebelah kanan, lalu kita bisikkan di telinga kanan dengan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Baginda Rasul mengajarkan ketika mentalkinkan itu mengucap kata la ilaha illallah. Tapi tidak seperti orang tahlil. Ada saya datang ke ruang ICU, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di telinganya itu seperti orang tahlil. Lalu kita ajarkan tidak seperti itu. Ada jeda yang diberikan kepada keluarga yang dalam kondisi sakaratul maut, la ilaha illallah. Kalau dia tidak mengucapkan kata-kata setelah itu, biarkan. Setelah kita talkinkan lalu dia bilang haus, berilah air. Setelah dia minum, kita bimbing kembali, ucapkan la ilaha illallah. Cukup sekali-sekali. Kalau dia sudah terdiam, sudah selesai. Apakah kita harus tunggu sampai ia mengucapkan la ilaha illallah? Tidak ada riwayatnya. Kewajiban kita yang hidup adalah membimbing. Tak tahu ia mengucapkan atau tidak, bagaimana mau mengucapkan? Hanya Allah dengan hidayahnya yang akan membantu. Karena kondisi sakaratul maut dalam satu riwayat adalah ada kawat yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Lalu kawat itu ditarik sekeras-kerasnya, ikut semua yang ada dalam perut. Itu ringannya sakaratul maut. Alhamdulillah subhanahu. Tapi itulah, maka baginda Rasulullah SAW dalam detik-detik terakhirnya, innal mauta la sakarat. Ya Allah, kalau bisa sakitnya sakaratul maut ini timpahkanlah ke saya, jangan ke umat saya, saking sakitnya. Ini dikisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Qiyamah 26 sampai 30. Bagaimana kondisi seorang yang berada dalam sakarat. Lalu Nabi Allah Isa alaihissalam ditantang mukjizatnya menghidupkan orang yang mati, yaitu sambil nun.
Setelah 2000 tahun Sambidun meninggal, ditanya oleh Nabi Isa, rambutmu sudah memutih sedangkan kau meninggal muda, apa yang kau rasakan? Apa kata Sambidun? Sampai detik ini sakaratul maut itu masih terasa sakitnya. Lalu dikisahkan juga Nabi Allah Idris alaihissalam bertemu malaikat Ijrail. Ditanya oleh malaikat Ijrail, ya Nabi Allah Idris, apa rasanya sakaratul maut? Jawabannya, seperti hewan dikuliti hidup-hidup. Itu Nabi, kelasnya Nabi Allah Idris alaihissalam. Apa kata malaikat Ijrail? Itu aku menyambutnya pelan-pelan aja seperti itu gitu. Apalagi kalau dia kesal, bahaya. Nabi Allah kita Muhammad SAW bertemu malaikat Jibril, ia berkata, hai malaikat Jibril, kenapa kau berpaling? Kata malaikat Jibril, tak kuat melihat baginda Rasul dicabut nyawanya, sehingga baginda Rasul memohon kepada Allah agar sakaratul maut ditimpahkan kepada dirinya sendiri. Apa artinya? Begitu sayangnya baginda Rasul kepada kita, merasakan kondisi sakaratul maut yang luar biasa. Jadi pesannya lakinu. Ini tadi pemukadimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi jangan sampai ditinggal keluarga kita yang dalam posisi sakaratul maut. Dijaga, dibimbing, diarahkan. Karena posisi itu datang setan menggoda. Ketika Nabi Allah alaihissalam menjaga pamannya, lalu digoda oleh Abu Lahab, paman jangan ucapkan la ilaha illallah. Lalu baginda Rasul berkata, ya Abu Thalib, qul la ilaha illallah. Godaan luar biasa. Maka jangan sampai terlewatkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Lalu apabila berada dalam kondisi saudara kita yang sakaratul maut, senantiasalah berkata-kata yang baik, senantiasalah menjaga sikap dan percakapan kita agar doa-doa kebaikan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau setelah ditalkinkan, apa posisi yang kita akan dapat? Yaitu tanda-tanda kematian. Ini nanti filenya silakan yang bawa flash disk, silakan di copy. Apa tanda pertama? Pandangan matanya terangkat. Karena ketika ruh diangkat melewati kaki, melewati betis, wal tafatisa kubisa, betis akan merapat, lalu melewati perut, jantung, dada, melewati tenggorokan, yugorgir namanya, lalu melewati mulut, mata kita akan terbelalak ke atas. Maka bukan dikatakan suul khotimah. Apa matinya matanya terbelalak? Tidak, rata-rata semua yang saya ketemukan jenazah ketika meninggal dunia matanya terangkat ke atas, melihat ruh itu keluar, lalu mulut menganga, kedua pelipis akan turun, hidungnya miring ke kiri atau miring ke kanan. Nanti kalau ada jenazah boleh kita cek. Kedua telapak tangannya sudah lemas, dan hidungnya ke kiri atau ke kanan. Ini kata dokter. Lalu kedua kakinya sudah lemas. Nah, pasti kita biasanya mengecek nadi di tangan, mengecek denyut nadi di leher, mengecek jantungnya, cek pernapasan dari hidung masih napas atau tidak. Kalau dia masih napas tetapi dikatakan belum meninggal, berarti itu pingsan, bukan meninggal dunia. Lalu lebam mayat, nanti akan ditemukan bagaimana ketika seseorang meninggal itu hawanya sudah lebam mayat. Apa yang kita lakukan ketika sudah dinyatakan meninggal dunia? Kalau sekarang SOP-nya di Jakarta itu dinyatakan meninggal dunia kalau dapat surat keterangan dokter. Jadi keluarga yang menemukan kondisi keluarganya meninggal dunia belum dinyatakan meninggal sebelum surat dokter turun. Jadi dia harus ke puskesmas, manggil dokter, dokter datang ke rumah,
cek kondisi, dinyatakan meninggal, dokter mengeluarkan surat, baru bisa izin ke pemakaman. Kalau tidak ada surat itu agak susah. Kalau di Jakarta, kalau di sini warga bilang meninggal selesai, tidak harus dengan dokter. Apa yang kita lakukan? Ucapkan istighfar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pejamkan kedua matanya. Lalu tatupkan mulutnya. Kendurkan urat-uratnya. Kalau ada yang meninggal posisi tangannya masih di atas gitu karena dia sakit, ketika meninggal lemas, harus segera dikembalikan. Dikembalikan posisi lurus atau sedapa. Kalau itu dibiarkan saja selama 2 jam, kaku. Nanti petugas memandikannya repot. Oh tak, tangannya gitu kita mandikan repot. Lepaskan pakaian dan yang menempel pada tubuhnya. Pakai peci, lepas pecinya. Pakai kacamata, lepas kacamatanya. Perempuan pakai anting, lepas antingnya. Kalau pakai gigi palsu emas 1 kilo, cukup dicopot. Dilepas gigi emasnya. Kalau hanya gigi BH kawat, nggak usah, biarkan, tidak jadi harta waris. Seluruh pakaian di dalamnya dilepas semua. Posisi sudah tak berbusana. Itu harus dilakukan oleh keluarga terdekat tanpa menunggu pemulihan jenazah. Sedekapkan tangan, tutup seluruh tubuhnya, tempatkan di tempat yang layak. Hendaklah keluarga terdekat mengurus hutang. Ini yang sering kita amanatkan. Jangan sampai terlupakan hutang piutang. Maka ketika dalam kondisi sakit harus ada wasiat dan harus ada keterangan yang disampaikan kepada keluarga. Apabila punya hutang piutang, agar segera diurus. Menghubungi pihak pengelola makam. Mungkin di sini tidak. Kami di Jabodetabek itu makam itu sekarang beli. Yang paling mahal itu namanya di San Diego Hill. Bisa dibuka di websitenya San Diego Hill. Berapa harga satu kotak makam paling murah? 60 juta. Harga satu keluarga itu harga yang kalau posisinya di atas bukit 1,8 miliar. Karena itu dijamin masuk surga kata pengelolanya. Kalau dimakamkan di situ ada penelitian. Tidak tahu surganya surga mana. Tetapi itu sold out, sudah habis. Itu yang punya San Diego Hill, orang Kristen, tapi seluruh agama ditampung. Sekarang Al-Azhar University yang Kebayoran Baru membuat juga namanya Al-Azhar Memorial. Itu khusus pemakaman Muslim. Berapa harga satu lubangnya? Lebih murah, 20 juta. Kalau di sini gratis. Saking sulitnya makam. Kalau dimakamkan di tanah kusir, itu sekarang sudah ditumpuk 3. Jadi kalau makam kakeknya, anaknya meninggal, yang kedua, yang ketiga cucunya meninggal, itu hampir 80% sudah ditumpuk 3. Bahkan sekarang keluar ke depan harus tumpuk 4. Kalau tidak ditumpuk 4, keluarga yang meninggal sulit dimakamkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita lewat. Apa doanya ketika kita menutup mata jenazah? Allahumma fir, lalu sebut namanya. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Allahumma fir, sebut namanya. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Kita tutup kedua matanya dan kita katupkan mulut. Senantiasa berprasangka baik kepada Allah bahwa setiap musibah yang Allah berikan, Allah punya kudrat dan iradatnya sendiri. Maka orang-orang yang beriman tetap berada dalam kesabaran dan husnuzon kepada Allah. Jaga posisi tetap tenang. Karena ada di beberapa tempat ketika istrinya atau suaminya meninggal atau keluarganya meninggal, ia menangis, membabi buta, merobek bajunya, sampai seolah-olah dia juga ingin ikut
meninggal ke alam kubur. Oleh karena itu Islam mengajarkan hendaklah tetap berada dalam ketenangan. Dilarang meratapi mayit secara berlebihan. Laisa minna min darabal hudud wa syaqqal jujub wa da'a bi da'watil jahiliyah. Sekedar menangis. Populer di kami biasanya ada pertanyaan, bagaimana kalau menangis nanti air matanya menempel kepada jenazah? Tidak ada masalah. Nabi Allah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal putranya Ibrahim, apa yang dilakukan? Beliau menangis. Lalu ditegur oleh sahabat, ya Rasulullah, limadza tabkin? Hai Rasul, kenapa kau menangis? Rasul menjawab dengan tersenyum, dia adalah putra kesayanganku, maka aku tanda cinta dan sayangnya meneteskan kedua air mata. Maka tak ada larangan ketika kita menangis secara wajar, nanti air mata menyentuh jenazah. Umumnya di Jakarta itu jangan sampai menyentuh jenazah, nanti disiksa di alam kubur. Apa hubungannya air mata dengan siksa? Yang berhubungan tadi menangis berlebih-lebihan, merobek bajunya, dia meronta-ronta, itu yang menyebabkan sisa kubur. Tetapi air mata, sedih, itu tanda cinta. Kalau ada istri meninggal dunia, suaminya tidak menangis, itu saya ada tanda-tanda besar. Jangan-jangan gitu ya. Karena perjanjiannya apa? Langkahi dulu mayatku. Sudah ada kesempatan. Lalu bila ada jenazah, sekarang di hadapan kita ada jenazah, apa perasaan kita? Apa perasaan kita kalau kita menghadapi jenazah? Saya masuk tim memandikan jenazah korban tsunami di Banten. Yang kalau kita buka selerekannya kantong jenazah, itu luar biasa baunya. Saya tanya di sini, kalau di depan kita ada jenazah, apa yang kita rasakan? Umumnya ada yang bilang apa? Takut. Kenapa takut? Wah, takut didatengin terlalu. Takut. Kedua, ada yang cuek aja. Yang meninggal tak peduli dia lakukan apa. Ada yang serem. Ada yang bilang jijik. Ada yang bilang horor. Umumnya kan kita seperti ini kondisinya. Kalau ada yang meninggal suster, nih suster meninggal, orang Indonesia bilang apa? Jadinya suster. Ini menyebabkan takut mengurus jenazah. Kalau ada yang meninggal, ibu melahirkan, apa kan? Jadi nanti beranak di alam kubur. Inilah penyakit yang menyebabkan kalau ada jenazah takut. Kalau ada yang meninggal di jembatan, ini kalau di Jakarta terkenal. Apa namanya kalau meninggal di jembatan? Tuh kan, di sini tahu juga rupanya. Jadi si manis jembatan Ancol. Entahlah dia menjadi kuntilanak, entahlah dia menjadi pocong dengan berbagai macam alasan. Kalau pocong ini nggak takut kita. Artinya apa? Image itu harus dihilangkan. Saya itu lewat kuburan takutnya ditegur oleh penghuni kubur. Kenapa? Waktu saya mandikan sabunnya kurang. Waktu saya mandikan samponya berlebihan. Takutnya tegur itu aja. Artinya apa? Pengalaman kami mengurus jenazah, tidak ada istilah nanti dia jadi hantu, dia menjadi kuntilanak. Ini adalah korban-korban sinetron, korban-korban film, sehingga menghilangkan pahala besar mengurus jenazah. Kalau di Mesir hantunya itu mumi. Kalau di Amerika Dracula. Kalau di Cina vampir. Kalau di Jepang Roku. Jadi setiap daerah mereka menamakan hantunya masing-masing. Indonesia. Nah,
Itu image itu kita para ustadz di nomor sekian. Biarkanlah itu fenomena sinetron yang ada. Tetapi yang harus kita ambil adalah kami pemulia jenazah. Apa artinya? Siapapun yang meninggal dari keluarga kami yang berhak pertama memandikan, mengkafankan, menyolatkan sampai menguburkan, kami keluarganya. Kenapa? Karena pahalanya teramat besar. Ada yang pernah tahu apa pahala memandikan jenazah? Oke, apa pahala memandikan jenazah? Belum tahu. Apa pahala mengafani jenazah? Sekarang kita sama-sama tahu. Pahala memandikan jenazah yang pertama, ini hadisnya. Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Barang siapa yang memandikan jenazah, ia sembunyikan aib yang terdapat pada jenazah. Yang pertama hadis mengatakan Allah ampuni arba'ina marrah, ampunan sebanyak 40 kali. Riwayat lain mengatakan arba'ina kabiratan, 40 dosa besar. Saya kira kita termasuk yang dihindari dari dosa besar. Tapi Allah sediakan yang memandikan jenazah arba'ina kabiratan, mendapat 40 ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pahala mengkafani jenazah. Hadis yang sama. Wa man kafana kasahullahu yaumal qiyamah min sundusin wa istabraqil jannah. Orang yang mengafani jenazah pahalanya ia mendapat sundus, pakaian sutra tipis, istabraq, pakaian sutra yang tebal. Ketika kita berada di padang mahsyar, semua tak memakai baju. Dari mana kita mendapat baju? Beruntunglah orang-orang yang pernah mengkafani jenazah, Allah akan berikan kepadanya sutra tipis dan sutra yang tebal. Lalu apa pahala salat? Kalau pahala salat rata-rata semua sudah tahu, mendapat 1 kirot. Apa itu 1 kirot? Gunung emas sebesar gunung Uhud. Ada yang pernah lihat gunung Uhud? Ini gunung Uhud. Dari ujung sini sampai ke sini ini gunung Uhud, panjangnya 7 kilo, lalu lebarnya 3 kilo, tingginya 1050, 4,5 km lah dari Masjid Nabawi. Kita kalau diberikan sebesar ini gunung emas, rasa-rasanya berebut semua. Tetapi kenapa fenomena yang kita ketemukan ketika ada jenazah mau disolatkan di masjid, selesai sholat zuhur masih ada aja orang yang tak mau mensolatkan. Mungkin ia tak mau mendapat gunung emas. Apa artinya? Artinya kami menerapkan SOP. Ketika mengurus jenazah, anaknya belum datang, tidak apa-apa. Keluarganya belum datang, tidak apa. Harus pertama kami mandikan, lalu kami kafankan. Setelah itu ditaruh di posisi ketika ada tamu datang, yang pertama lakukan sholat. Saya ulangi, kalau ustaz dan ustazah datang ke jenazah, maka di rumah tersebut mudah-mudahan sudah dimandikan, sudah dikafankan, datang bukannya duduk, bukannya ngobrol, datang langsung sholat jenazah. Datang sendiri, langsung sholat jenazah sendiri. Datang berdua, satu jadi imam, satu jadi makmum. Datang bertiga, satu jadi imam, dua jadi makmum. Datang bertujuh, buatlah barisan sholat. Artinya apa? Ketika datang itu bukan sekedar takziah, tapi mengejar pahala qirot, 1 gunung Uhud. Lalu dijanjikan kembali, ini gunung Uhud. Rombongan umroh biasanya foto di gunung Uhud. Kalau ada 40 orang yang mensolatkan, apa ganjarannya? Allah perkenankan doa-doa para orang-orang yang sholat jenazah. Ada keterangan 100 orang, ada keterangan 3 baris dalam hadis-hadis. Keutamaan jenazah. Lalu bagaimana orang yang mengantar ke makam?
orang yang mengantar ke makam, pahalanya lahu qirotoh, mendapat 2 qirot. Bukan sekedar itu, ada juga orang yang tugas menggali kubur. Mungkin seolah-olah itu pekerjaan yang ringan, tetapi dalam hadis ini itu pun bernilai pahala. Apa pahalanya? Seperti orang membangunkan rumah, lalu rumah itu ditempati seseorang, disedekahkan sampai hari kiamat. Adakah kita yang membuat rumah lalu dikasih orang? Oleh karena itu kalau ada yang meninggal jadi penggali kubur biar punya rumah yang sebagai sedekah. Bismillah, kita muliakan jenazahnya. Poin kedua, 1 jam berikutnya kita langsung praktek tata cara mengurus jenazah. Kita akan minta ruangan di tengah untuk praktek kain kafan. Kain kafan ini yang kedua. Badan. Kain kafan 10 sampai 12 meter. Biasanya kadang dibutuhkan sampai 15 meter kalau jenazahnya besar, tergantung posisi jenazah. Lalu kapas 20, anggap ada kapas. Lalu bubuk cendana, anggap ada bubuk cendana. Lalu bubuk kapur barus, anggap ada bubuk kapur barus. Sisir, minyak wangi, bagi perempuan ada bedaknya, itu silakan. Tikat, mungkin di sini masih pakai tikat, tapi di Jakarta sudah tak pakai tikat, pakainya kain jarik atau kain batik sebagai alat. Kain kafan, bubuk cendana, bubuk kapur barus, tikat, kapas, gunting, minyak wangi. Itu biasanya kita untuk minyak wangi, kain jarik. Ukur panjang jenazah. Ketika ada jenazah, bagaimana cara kita mengukur? Apa kita bawa meteran? Untuk jenazah kemana-mana bawa meteran, ada yang meninggal. Cara yang pertama, mohon bantuannya. Dipegang ujung kain kafan. Kita akan buat tali, apa namanya? Tali kain kafan atau tali pocong. Caranya, letakkan jempol kita di sini satu, lalu langsung dirobek. Ini bahasa digunting. Ya, ini. Taruh jempol kita di ujung kain kafan, lalu tarik. Bagaimana? Terus tarik. Sampai lepas. Terus tarik. Ya. Dan ini untuk membuat tali kain kafan. Terus ya tarik sampai akhir. Setelah kita menarik tali kain kafannya, ukur jenazahnya. Siapa yang menjadi jenazah? Biar diukur. Ayo. Di Saya kasih jenazah. Selancong. Boleh temu Abin. Cari yang ukuran sedang. Sedang ya. ya sudah. Dua. Oh, itu sama aja. Dasarnya dulu. Untuk praktek orang praktek. Tak bisa begitu kan ini. Tadi ya. Bisa kelihatan kan? Jenazah tersebut diletakkan di atas kipas, tidak diletakkan di lantai. Tapi karena ini kita buat praktek, kita taruh lagi Kencang. di lantai sementara. Ada yang siap jadi jenazah? Tidur di sini?
Ya. Sudah siap Pak di Prapto. Oh pada camat calon mate. Waduh. Nah, lalu Ustaz tadi Ukur. kapan ujungnya dipegang? Macam umur saya buat. Amin. Lamari mate. Mari kudu. Dari bagian kepala dilebihkan 1 jengkal. Bagian kaki dilebihkan 1 jengkal. Terus satu tiga. Terus satu tiga. Kelat. Lalu dipotong. Kita belum pernah kaitan. Nah, ukuran tali ini untuk mengukur panjangnya kain kafan. Kita bantu kain kafannya. Yuk. Kain kafannya. Juragan oleh Pak. Ada jolek itu. Kamu doa belum. Ini gini kan juga luapan mari. Biar nanti yang sudah di KW ini hidup kembali. Lagi. Untuk laki-laki 3 lapis. Mon binnya mana jadi serat ya. Tak kebuah. Dua, satu lagi. Jadi saya ini. Satu, dua, tiga. 3 meter. 3 lapis. 2 lapis. Ya 3 lapis sepanjang ini. Ah. Ya betul. Satu lagi, tiga. Langsung gunting cari. Lalu kita buat tali pocongnya. Tali pocongnya ada 5. Pertama untuk kepala. Awas jelas belakangnya. Ukur saja untuk ikatan kepala dan kaki bawah sepanjang tangan kita saja. Tidak pakai metelin. Untuk ukuran pengikat yang 3 sepanjang tubuh kita aja yang mulia. Ya, bawah. Yang tengah. Tengah. Pekan depan ujian. Praktek. Boleh saja mana videonya. Kirim Pak ya. Talinya ada 5. Ada sebagian tempat talinya 7, ada sebagian 3. Nah, itu sesuai enaknya saja. Lalu kain yang tadi 3 potong untuk laki-laki kita susun. Serong ke kanan, serong ke kanan. Sini. Ini posisi di tengah dia. Ini serong ke kanan. Serong. Terus Kenapa serong? serong itu karena di sini buat badan. Biasanya badannya yang besar, dia membutuhkan kiri kanannya lebih. Tapi kalau jenazahnya kecil, 3 lapis langsung bisa. Kita anggap ini jenazahnya besar. Lalu yang kedua, serong lagi Terlihat lebar. ke kiri. Iya. Gerak atas. Siksa. Gerak yang ke kiri. Kurang. Sampai di kaki. Serong ya. Dites. Ditapis juga. Ini untuk ukuran jenazah yang badannya besar. Iya. Kalau dia masih besar, ini kita tarik lagi. Tarik lagi, di sana tarik lagi. Kalau dia jenazah besar. Iya. Tapi kalau dia kita jenazah kecil, ini kita rapatkan. Kalau kita tidak terlalu besar. Rapatkan barisan. Rapat. Yang ketiga, Yang ketiga. posisi tenang. Ibu bangun tinggi.
Yang perempuan baru tahu Pak Kiai. Tiga ini sebenarnya cukup, tetapi ada beberapa kalangan ingin dibuatkan baju jubah jenazah. Masih ada, boleh dibuatkan jubah. Ada yang ingin dibuatkan celana dalamnya, kita buatkan celana dalamnya. Ada yang minta dibuatkan sorban, kita buatkan sorbannya. Ada yang minta dibuatkan tutup kepalanya, Tutup kepala. kerudung nanti buat Iya. perempuan. Itu kita buatkan. Tetapi SOP kami di MPJI hanya 3. Tidak usah celana, tidak usah baju. Oh, nggak bawa kondangan celana dan bajunya. Cukup ini aja. Hanya 3. Hanya 3 lapis. Oke. Lalu Jenazah. di tengah-tengah ini kita taruh kapas. Dari ujung kaki sampai ujung kepala kita taruh kapas. Di atas kapasnya kita taburi cendana dan kapur baru. Kapas. Anggap bayangan kita ada kapas, Ini cendana, kapasnya Pak. kapur baru. Anggap itu kapasnya. Itu kapasnya 2 guru. Tadi ada 2 bungkus. Dilebar. 2 gulung. 2 bulan. Berapa? Nah, seperti ini. Kapas ini satu buat bagian bawah, satu lagi nanti buat bagian atas. Semua tubuhnya ditutup dengan kapas. Selesai ini, lalu kita berangkat memandikan jenazah. Tapi kalau ini dibiarkan gini, ada yang lewat, takut. Maka ini kita Tutup. lebih terlebih dahulu. Pegang ya, jangan amankan. Ditutup. Dat. Suara dat. Oke, Dat. udah, terus satu dua sana, Yo. Lagi. Oh. lagi, Suara. Dat. lalu lagi, Aduh. Coba ngintip ke. Nah, Iya. tutup. Tutup lagi, tutup lagi. Oh, tutup lagi, tutup dulu. Iya, anu dilip. Dilip. Lagi. Aman. Nah, pertanyaan saya ini enggak kepalanya bagian mana? Kalau sudah ditutup ini. Kalau laki kan tidak ada masalah ya. Tapi yang masalah kalau perempuan. Sudah tadi posisi tadi itu menentukan di mana kaki, di mana kepala. Maka harus kita tandai. Biasanya. Nah, di sini tadi niat kita untuk meletakkan kepala sebelah kanan. Maka di sini harus kita tandai, jangan sampai kita lupa di mana bagian kepala. Kepala kita taruh di bagian dalam. Setelah itu kita taruh di tempatnya. Baru kita memandikan jenazah. Jangan sampai langsung datang memandikan jenazah, kain kapan belum dibuat. Nanti sudah mandi, kain kapan yang belum selesai. Nah, sekarang kita proses memandikan jenazah. Mau tidur? Kepalanya izin sebelah bawah. Alhamdulillah jenazahnya kreatif. Cerdas jenazahnya kita. Dan itu. Bumi kesokan nyonya nak. Udah cepat. Kepala kami. Allah. Doh. Lanjiannya, Mohon lagi. lanjiannya. Allah. Yang meninggal adalah laki-laki, suami. Maka pemulihan jenazah memanggil siapa istrinya. Nah, sebentar. Ada. Ada istrinya. Apa istrinya lu? Saya tanya anaknya ada berapa? Nah, laki-laki ada 3. Anak pertama, Dua. anak kedua, anak ketiga. Tapi itu Bapak, Pak. Apa artinya? Yang wajib berperan penuh di sini adalah keluarga. Saya ulangi, yang wajib berperan penuh keluarga. Jadi ketika meninggal dunia, keluarga tidak usahlah repot-repot yang bertanggung sementara, masak ini, memberi minum ini. Enggak, kewajiban pertama kita akan mendapat pahala besar
memandikan. Apa tadi pahala besarnya? Ayo memandikan. Apa pahala memandikan? Dia habis dosa 40. Dalam riwayat lain, kharaja kayaumin waladat ummuh. Dia selesai memandikan, dosanya diampuni seperti bayi yang baru dilahirkan ibu. Itu cuma gara-gara memandikan. Maka ambil keluarga yang berperan penuh untuk memandikan. Jenazah ini kita angkat ke tempat pemandian. Kita tidak ada tempatnya, jadi anggap posisi sudah nyampe di tempat pemandian. Poin yang utama 3. Pertama, membersihkan kotoran. Kedua, mewudukan. Ketiga, memandikan. Saya ulangi. Poin utama memandikan 3. Pertama, membersihkan kotoran. Kedua, mewudukan. Ketiga, memandikan. Biasanya bukan wudhu terakhir ya. Bisa wudhu di awal boleh, wudhu terakhir boleh, dua-duanya diwudukan juga boleh. Kenapa kita wudukan di awal? Menghilangkan hadas kecil. Itu bukan wudhu untuk sholat. Nanti selesai dimandikan, terakhir diwudukan lagi, silakan. Siapa yang bertugas membersihkan kotoran? Biasanya saya minta tolong istrinya. Ya, ibu ya, ibu bertugas membersihkan kotoran, bagi-bagi tugas. Lalu anak pertama bertugas mewudukan. Nanti baru kita sama-sama memandikan. Proses membersihkan kotoran. Minta bantuan anak pertama. Tutup ini kita buka. Kain yang menutupi tubuhnya tidak boleh dilepas semua. Oh, keluarga ini dibukanya jangan ya, bahaya. Jadi tetap menutup aurat. Maka anak yang pertama nanti bagian mewudukan. Tugas pertama adalah mengangkat bagian kepala dan dada ayahnya. Ayah. Ya kan? Yang kasih ini. Aduh ayah. Mari ngambil nasi sekotak. Nanti sang istri bagian membersihkan kotoran. Maka ini sambil mengangkat, ditekan sedikit perutnya Oh, biar keluar. agar kotorannya keluar. Iya, biar Bagian menyiram. Oh, benda. Saya menyiram. Siram, bagian siram. Keluarin bagian. Ditekan sampai 5 sampai 7 tekanan. Tapi tekannya tekan pelan-pelan saja. Lalu pertanyaannya, kenapa harus diangkat ke atas? Kalau Pak, diletakkan kembali. Tahunan, Pak. Kalau langsung ditekan, ini dikhawatirkan langsung keluar dari mulutnya. Iya. Jadi harus posisi diangkat. Selesai dibersihkan kotoran belakang, selesai dibersihkan kotoran depan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau kotoran itu keluar terus? Itu ada kasusnya. Iya. Dia sudah dibersihkan keluar, sudah dibersihkan keluar. Maka kita ambil kapas yang tadi, kita tutup agar tidak keluar kotorannya. Tapi itu pernah kejadian, itu kami sudah tutup karena kotorannya masih keluar, kami tutup. Lalu ada tetangganya yang khusus minta tolong mengangkat jenazah, dipegang belakangnya, ada nyangkut, ditarik sama dia, dia keluar lagi semuanya. Pulang lagi, udah ditaruh di tempat kain kafan, ditarik, kira apa, ditarik sama dia, keluar. Akhirnya kain kafan ditaruh, pulang lagi. Maka itu pun harus dikasih tahu kalau kita minta tolong mengangkat jenazah, ada di tubuhnya yang kita tutup, jangan sampai ditarik. Tapi insya Allah ini masuk orang soleh, kalau aman Oh iya. Kalau kasusnya dia punya luka, itu kami ketemukan kasusnya korban tsunami. Jadi korban tsunami itu sebelum kita bungkus kain kafan, kita bungkus dengan plastik. Atau ada yang tubuhnya luka-luka, agar darahnya tidak menempel di kain kafan, kita sudah ada sediakan plastik untuk membungkus jenazah, agar darahnya tidak nempel di kain kafan. Lalu setelah proses ini, pertama boleh diwudukan di awal, boleh diwudukan di akhir.
boleh dua-duanya. Iya. Setelah ini kita wudukan. Mana bagian wudukan? Kanan, bagian wudukan. Bagian airnya, Ustaz. Bagian air. Nggak pakai selang, Pak, bisa pakai. Boleh pakai selang untuk mewudukan, nanti buat memandikan pakai selang juga boleh. Ya. Mungkin niatnya disampaikan kan beda dengan wudhu sendiri. Proses ini kan kita sudah selesai membersihkan kotoran, masih proses wudhu. Wudhu seperti biasa, saya niat mewudukan jenazah ini, menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Wudhu airnya. Wudhu pertama, air suaranya ya, seperti kita wudhu, kita mulut tapi hanya sebagai isyarat, tidak memasukkan air ke mulut. Lalu selesai kumur ke mulut, ke hidung, diwudukan hidungnya, hidung selesai, lalu ke muka. Selesai muka, tangan sebelah kanan, Tangannya sampai siku. kanan. Mayitnya mesem. Lalu sebelah kiri, lalu kepala, kepala, lalu terakhir kedua kaki. Setelah ini selesai, maka kita pimpin doa memandikan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat memandikan jenazah ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Ketika sudah niat proses memandikan, apa yang kita baca? Yang kita baca adalah Allahumma firlahu. Dalam proses memandikan itu Allahumma firlahu, Allahumma firlahu, Allahumma firlahu. Sampai selesai mandi, anak dan istrinya saya selalu ingatkan, tolong Allahumma firlahu, Allahumma. Kalau perempuan Allahumma firlahu. Jadi ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia dalam proses kita memandikan. Lalu kita mandikan, ambil air di gayung, disiram sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, Tetap. Jadi posisi kain tetap. posisi kain tetap menutup aurat. Lalu proses kita mandikan sama-sama. Yang ambil bagian, ya dari sebelah kanan dulu. Ambil air, Yang kanan. kita siram, sebelah kanan. Siram 1, sunahnya 3, 2, disiram-siram aja tuh. Yang kanan. 3 kanan. Lalu ambil air, atau kalau sudah ada keran yang air dalam mengalir mudah, siram kiri. 1, ambil lagi 2, ambil lagi 3. Sunahnya sudah selesai. Lalu proses memandikan sama-sama. Ambil satunya bagian menyambuni bagian sampo, bagian siram. Iya, di sampo kan. Jadi disiram semua. Lalu ambil ya sudah basuh, tinggal disabuni. Ya, sabuni semua. Coba ya anak obatnya. Seperti kita mandi sabun gitu. Tapi harus pelan-pelan ya. Oh iya, dengan penuh. Makanya penuh ya. Dimudahkan. Allah ini ada uangnya gitu kan. Dimandikan terus sampai kaki. Kalau ada yang bawa, iya sela-sela jari. Ini kalau kukunya panjang bawa capit kuku sampai dibersihkan. Kukunya dipotong. Dipotong apa dibersihkan? Dipotong. Kalau ada katepan untuk membersihkan proses selesai. Kalau yang depan sudah disabuni semua, kalau disiram bagian belakang, maka butuh bantuan dimiringkan. Coba di kiri ya. Prakteknya harus gitu. Iya. Lalu disabunkan kembali belakangnya. Belakangnya disabunkan semua, lalu disiram. Sudah ada. Selesai di belakang, sudah mulai. Terus
Bayit nih. Roke po. Kalau ada luka, biarkan lukanya. Sudah jangan terlalu banyak kena air. Lagi lagi. Sabun. Anaknya berbakti. Allah wafilahu silam. Silam. Bayit Selesai baliknya. Sudah balik ke tangannya. Supaya anak Kita pakai sabun apa saja. Iya, Kalau di bisa. sini kan sabun cap kursi itu. Oh khusus ya. Sabun. Jangan nanti jangan punya kursi. Sabunnya bebas lah. Kayak Sampunnya bebas. Lalu kita siraman terakhir biasanya beberapa tempat ada yang memakai bunga. Silakan. Ada yang memakai kapur barus. Kapur barus itu dicampur di air, nanti buat siraman. Siraman pada. Ada pakai daun bidara. Pakai daun bidara. Selesai dimandikan, tutup. Pengawet. Seseorang yang telah meninggal dunia itu tubuhnya bau jenazah. Iya. Khas bau jenazah itu khas. Maka untuk mengurangi bau jenazah itu pakai kapur barus. Biasanya dipakai juga di samping dipan itu kopi, kopi bubuk, ya, bubuk kopi. Kalau di sini Nah, itu daun untuk bidara itu. iya daun bidara nanti buat memandikan. Lalu pertanyaannya, kalau jenazah ini umpamanya maaf Aduh, tahu. posisi tangannya sudah kaku gitu. Aduh, nak. Dia apa? Ini kejadian. Apa yang harus lakukan kita sebagai pemulia jenazah? Rebus teh hangat, teh yang ada daunnya, ada batangnya itu. Lalu ambil ampasnya, kita usap posisi yang kaku ini pakai air teh. Insya Allah akan lemas kembali. Lemas. Sebelum dimandikan. Sebelum dimandikan. Kalau ada anggota badannya yang kaku, dia pakai teh. Atau menemukan kasus tubuh ini karena maaf dia punya penyakit Kencing manis. kencing manis atau apa itu yang nanti tubuhnya mengeluarkan seperti keringat lendir-lendir. Apa yang kita harus lakukan itu kita buat jus mentimun kita jus, ambil airnya lalu kita siram ke seluruh tubuhnya sebelum dimandikan. Itu lendir-lendir yang di tubuh akan ikut larut dengan air mentimun. Jadi ketika kita sentuh jenazahnya tidak berlendir. Karena ini adalah keluarga, maka saya tidak mensyaratkan pakai sarung tangan. Tapi kalau dia orang lain, maka SOP di kami dia harus mengenakan sarung tangan dalam proses memandikan jenazah. Selesai ini, lalu kita siram dengan siraman kapur barus. Selesai, kita ganti kain yang basah dengan kain yang kering sambil kita lap dengan handuk. Anduk. Nah, ilap so anduk kan. Candi keluh, kalau ditarik lalu telanjang. Siapkan di atas. Jangan nyentuh. Ya, yang bawah baru ditarik ke sana. Ya, gitu. Jadi Tarik ke Lalu di kepala kainnya jangan disentuhkan ke kulit. tarikan ke belakang terus Jadi handuk. Boleh ini langsung jadi handuk atau kita punya handuk sendiri boleh. Terus Usahakan kain yang belakang sampai ke belakang bagian. Setelah ini ambil lagi kurang kering ini. kurang Ambil lebih. lagi kainnya. Kayak Ganti. Ya kan kering itu. ini nggak boleh. berarti sampai ke ranking. Sampai ke ranking apa? Nah, ya tarik ke sana.
Di sini tutup sehingga tidak kelihatan. Tarik bukan. Tarik. Kamu bisa mereka belum jaga aja. Ingat sarung je. Masa lagi? Seperti itulah tempat pemandian. Iya. Lalu kalau petugasnya orang lain, kami usahakan pakai sarung tangan dari karet atau dari kain Itu daun kapan. bidara. Ini campurannya. Biasa ada Daun daun bidara. dana, sabun, darah yang sudah dihaluskan dan bubuk kapur, baru ini fungsi yang limun. Kalau nanti ambil di plastik. Belum baca. Anggota keluarga yang datang terakhir karena ingin ikut serta memandikan itu bagian siraman terakhir. Tidak usah diulang memandikan dari membersihkan kotoran, mau wudhu, menyabunkan, itu lama prosesnya. Jadi boleh masuk ke tempat pemandian terakhir hanya untuk nyiram. Apa istilahnya? Agar mendapat pahala ikut memandikan. Selesai ini, maka jenazah kita minta tolong kepada yang hadir untuk mengangkat jenazah. Kita akan angkat kemana? Ke lokasi kain kafan yang sudah kita tata tadi. Bisa pindah ke jenazah? Perempuan, Ketentuan memandikan jenazah. Kan berarti juga yang mari mandi. ketentuan memandikan jenazah tidak ada ketentuannya. Minimal berdua. Ya, minimal berdua. Di dalam biasanya kami itu berempat. Umumnya proses memandikan agar cepat 4 orang. Kalau soal ini sama. Mayit kena ke TV. Bisa dibolak-balik. Mandi jaga. Bisa di Kami. Kalau kita dua, kasihan. Kalau dia memandikan sendiri, bolak-balik ke kiri, kanan. Jenazahnya kembali ke kain kafan. Naik. Kalau di desa itu nggak diangkat ke Ini jenazah gaib. kafan tidak. Langsung di tempat pemandian. Kurang gambar. Bukan ada yang Di sini sudah dibungkus Kadang-kadang kainnya di kurung batang. Ngomongkan pun bisa. Oh, bisa ya. Bisa. Kalau kami di rumah sakit itu tempat memandikan, tempat mengkafankan satu tempat. Tapi kalau di rumah, ini posisi kita di rumah, kan kita memandikan biasanya di luar. Ada tempat memandikan khusus atau kita ada meja khusus untuk menata kain kafan. Biasanya kalau itu sulit di ruang tamu tempat untuk kita membungkus jenazah. Itu lebih Kalau di desa biasanya keranjanya itu di bawah. Iya, bisa. Kan Bisa. ada tempat lagi. ada, tapi biasanya Kerandanya di desa didekatnya langsung di pemandian. bawah. keranda di bawah ke depan Pemandian. di atas keranda langsung kita letakkan kainnya tidak ada. Iya, bagus. Bisa. Kita nggak ada keranda, jadi kita anggap ini di ruang rumah karena ini prakteknya. Lalu apa yang kita lakukan kedua? Tubuh masih tertutup kain jari. Kain Kain anduk, ya kain anduk. Jadi kalau dibuka jenazah, jenazah yang mana ini? Selera dengan album. Cek tuh tapi tak. Bagian apa? Nah, terakhir ini bagian bawah tadi kan sudah kita beri kapas. Lalu bagian atas pun kita beri kapas. Jadi seluruh tubuhnya kita anggap kita kasih kapas semuanya. Ya. Seluruh tubuh Ya. pengganti baju utamanya dengan kapas. Kalau sudah dikapasi, maka ini kita Buka. pas. Prosesnya
dari sebelah kanan. Mana sebelah kanan jenazah? Kanan, barat, barat kan? Selatan. Kalau kakinya tidak bisa rapat, SOP rumah sakit itu diikat. Diikat ya. Ya, diikat sama tapi nggak usah nih nggak usah diikat. Yang sebelah kanan dulu, yang itu belah kanan, bagian kaki itu. Tuh, contohnya. Cak nangis, sulit nangis ya. Enggak lah ya. Mau nambah mati, tak kira mati. Amin. Kuat tak masuk deh. Iya deh. Allah, subhanallah. Cedek je anu kan. Ustaz Dri. Jangan kepala. Kepala tu oleh Pak Polar eta. Aduh, betul. Lah bocor. Ada video, HP video. Tiga. Oh iya. Oh, ini tadi terbang. Oh, ini pulang ke atas. Sini ya, sini. Cepat Adiknya ikan duyung. Ya, sudah diikat. Anak tak rela. Posisi ikatan di sebelah kiri. Nah, Posisi ikatan sebelah kiri jenazah. sebelah Ya, kiri. kiri. Sekarang di dalam pun nanti Nya di dibuka. sebelah kiri. Iya, nariknya bapak. Oh iya kiri. Iya, kiri. Iya, dalam tanah Kiri. Iya, kiri. Iya kan nanti Kiri. balik ke kanan. Kan miring miring kanan. Iya, miring kanan. Miring ada kiblat kiri. Ikat sepatu. Gue nak tato orang tato kada rumah. Betul bu, pas periksaan dari siapa nak? Ya Allah. Semuanya harus berlipat ya. Beda. Tapi jangan tanya mati ya. Kalau iya, urut coba. Tarik sekalian gitu. Di sini apa? Ya di situ, di sini di samping kiri. Tidak daki kata cara Di atas. Benar. Ini tadi kurang ke atas. Oh, ini kurang ke atas. Oh, Kurang ke atas. Buka dulu, buka dulu. Apa je api bayi? Ada di pinggang. Ya. Di perut. Cari kodok sebelian atau golong. Ada yang sepak ya. Pada karena badannya gemuk masnya. keterima malam hitam. Sumpah sebilah. Tapi sudah diikat. Bagian terakhir adalah memberi kapas di wajah. Maka biasa tadi saya bilang ada minyak wangi yang kita bawa. Biasa. Petugas itu memberikan minyak wangi ke wajahnya. Karena ini biasanya apa? Perpisahan terakhir keluarganya. Oh ya Allah. Kasih minyak wangi di dahinya, di muka, di harum. Nanti istrinya yang mau cium terakhir. Itu pas di kulit ya. Boleh. Iya, di kulit. Anda pergi. Boleh. Jadi wudu itu bukan wudu sholat. Oh iya. Pahami bukan wudu sholat. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa jauh lagi ya. Nggak apa-apa. Saya bilang, karena wudu itu wudu SOP mandi. Seperti kita mandi hadas besar. Mandi hadas besar, sunahnya wudu dulu. Atau di akhir kita wudu lagi. Itu sunah mandi hadas besar. SOP jenazah ada wudu, tetapi bukan wudu sholat. Jadi tidak ada istilah batal. Jadi anaknya mencium, Istrinya. asal jangan tetangganya ikut juga. Jadi biasanya itu jenazah kita harus wangi. Nggak tahu saya kasih minyak wangi ya. Gitu. Tanya takut nanti malam. Jadi terbayang. Kita nanya Nah, setelah ini kita tutup seluruh wajahnya dengan kapas burung itu sudah ada biasanya. Ya sudah biasa. Kita tutup semua, lalu kita Kipon dan ke bawah. Sudah. Coba mati. ini
Iya, semua tubuh. Kepala. Sudah. Si bontan tadi ketat apa kedat? Ada sudah. Bontak kok Pak. Belek mayit. Intinya sederhana, tapi umumnya kita takut. Nah, maka takutnya itu harus dikalahkan dengan pahala yang berlipat. Pertanyaan saya tadi, apa pahala mengkafani jenazah? Pahala mengkafani jenazah 40 Diberikan memandikan. Mengkafani kira kayak Kira pakaian lah. sholat. Diberikan pakaian. Diberikan Pakaian pakaian sutra. Dan kasar. Ini sudah mengkafankannya sampai lupa, saking banyak pahalanya. Oh karena ya Allah. Artinya apa? Ketika semasa hidup kita pernah mengkafani jenazah, berbahagialah. Ada sudus wa istabroq, Allah menyediakan pakaian dari sutra nanti pada hari kiamat. Amin. Dan ini mudah sekali, bukan pekerjaan yang sulit. Apalagi ada keluarganya sama-sama. Kalau ini selesai, sudah diikat semua, sampai tali pocong diikat, ini ditutup. Ya. Tapi di dalam Jadi putihnya sudah tidak kelihatan. Oh iya. Baru di kami itu baru didorong ke keranda jenazah. untuk diangkat. Atau posisi ini ditaruh di atas dipan. Silakanlah yang datang mensolati terlebih dahulu. Jadi ada SOP ketika datang langsung mensolati. Bisa. Yang Ini nggak usah diikat, Pak, ya? Ini nggak usah. Kalau tikat, baru tikat. Kalau tikat kan bisa terbuka. Kalau Rata-rata tikar bisa. Tikar, Pak. Tapi begini kan bisa. bisa tidak pakai tikat. Dan sekarang kita praktek dibuka. Penguburan. Ini praktek Enggak, kan praktek tiga orang prakteknya. Nyala. Yang putra yang laki-laki. Kamu kan teniser gini kan? Dibuka. Lalu untuk ustazah khusus perempuan Iya. Itu. Kalau ini nggak dibuka. Bukan. Nah, bukan yang udah- kita buat praktek lagi. Pelan. Dia ada rusak. Bangun seperti itu. Oh, iya. Pernah. Untuk jenazah perempuan wanita Iya. sama Terus siapkan kain jarik di bawahnya 2, Iya. lalu siapkan tali kafannya 5, Iya. lalu letakkan yang pertama miring ke kanan, yang kedua miring ke kiri, yang ketiga tidak ada bagian tengah tetapi buat rok ya, posisinya posisi rok. Lalu 4 baju jenazah, kalau perempuan itu khusus dipakaikan baju. Bagaimana cara buat bajunya? Guru kada dulu Pak. Saya korna ada pada. Guru kada dulu. Oh, si Padar, sendiri rumah kira aja. Guru kada. Ukuran bajunya seukuran yang mengurusnya saja. Iya, Sama iya, seukuran iya, saya, iya. seukuran leher. Iya. Pegangin nak. Kan pegangin tuh anunya. Lalu yang depan lebih pendek dari yang belakang. Yang depan. Tadi potong gunting. Kucing. Masih saja, Mak. Guru kada dulu. Itu dibantu kami. Pegangin anunya, mic-nya. Ya, anu ke Ukuran baju anu tuh, seukuran tangan. yang mengurusnya saja. Tidak usah diukur berapa ukuran jenazah untuk ukur benda. Seukuran yang belakang lebih panjang, yang depan agak pendek. Lalu kita lepit 2. Ya. Itu panjang. Yang pendek masih posisi di luar belakang. Di luar. Lalu yang ujung lepitan ini kita potong. Gunting. Nyero, di situ. Ya, segitiga. Sero. Segitiga. Ya, terus.
sampai nyampe. Ya, terima kasih. Ustaz. Mungkin sih. Kalau ini dikhawatirkan muat nggak di kepalanya, maka kita buat bagian lehernya, digunting lagi sedikit, bisa. Oh iya. Jadilah baju jenazah. Kita lepit lagi, nanti kita pasang. Kita anggap sini ya, kita pasang. Ini gunung. Ada yang mau nyobain bajunya? Ayo siapa yang mau nyoba baju? Ya. Laki, Saja, tak saja. boleh di nakfu. Lagi, Belajar lagi aja. Nggak boleh kalau ustaznya udah Anggap gitu. nih. Anggap ini. Iya, iya. Baca deh. Oh, Gitu. Bajunya langsung masuk. ya. Oh, iya. Langsung gitu bro. Biar di luar. Jangan bergerak jelasnya. Itu tepak TV, Pak, karena di banyak. Tergantung amal. Tanya dong. Baju tak. Tergantung amal Nikmat. perbuatan. Selesai kita buatkan baju, lalu yang kelima untuk perempuan apa ini? Kerudung. Bagaimana kita buat kerudungnya? Coba lagi. Kodung nama yang tadi. Apa tuh? Praktek kodung. Dilihat teman kodungnya. Ya, video. Segi. Kerudungnya seperti Ustazah biarpunnya yang segi 4, segi 4 lalu kita buat segi 3. Asli Pasmina. Jadi segitiga, lalu kita buat masing-masing sebelah kiri kanan lubangnya, buat tali pengikat. Gunting Ustaz. Gunting dikit aja. Oh, cukup. Sekilan, jaraknya sekilan dari ujung. Ya, sekilan. Jadi kiri kanan ada lubangnya. Lalu kita buatkan talinya. Mana talinya? Yang tadi kita tarik panjang itu. Baca. Tar, potong tar. Potong talinya tar. Tali buat bulu. Mendekat ke tangan apa? Tapi jadi itulah yang sohoku. Coba penghasilan. Oh, area lagi ordinal ada ya. Alat silat. Wawancara ini. Nanti silat ya. Mandra muka. Tidak silat. Nekat bukan nakir. Di belakangnya kita masukkan tali untuk mengikat Silat dibungkar nakir. Ya Allah, Ujung-ujung ya. ya, ujung kiri dan ujung Mantap tak silat kita. Iya. Jadi di segitiga ini ada talinya. Untuk apa? Nanti untuk mengikat gunungnya. Posisinya yang segitiga bawah itu berada di bagian bawah. cukup dulu tar. Kabur. Orang maju. Lekas mah, Ren mandi. Ini biasanya gunung untuk perempuan. Iya. Karena laki-laki itu ada yang minta dipakaikan seperti itu. Surban. Surban.
Ini diikat. Nanti kan pada sana yuk ikat. Posisinya seret. Kalau masuk syutingan video. Jangan Ini video nih. Action. Setelah ini baru mukanya ditutup dengan salam. Tapi Lagi lipstick. Tidak. tanya aku itu bukan. Jawab terima. Apa foto yang Lipat ke akhirnya masih datang. Jadi proses mengkafankan, Sandal untuk mayit. nggak usah dibungkus, proses mengkafankan habis itu sudah laki-laki 3 helai, untuk perempuan 5. 5. Bedanya perempuan tambah baju dan kerudung. Masih ada waktu? Praktek untuk laki-laki. Boleh. Di praktek deh, itu juga masih teori deh, itu praktek. Sekarang berapa? Praktek lagi deh, kita tak nolak, kita tak nolak. Kita dulu aku semuanya. Mulai aja lah. Praktek. Mulai dari pertama. Tiga orang untuk laki-lakinya. Yang lain nggak tahu. Lo tak Masuk langsung dari menggelar sampai ya, hari menggelar sampai membungkus. Pak di Bandung. Apa? 1, 2, 3, 3. 3. 1, 2, 3. Mayit itu. Mainnya Pak. 1 orang. Ya. Ayo Pak. Takut dali Mana? Jadi yang jadi jenazah 1. Udah li kita siap mati. Nah, yang sama jadi Kita tak mau masuk. Kita kok. kali Ajeng nih 2. Gancang telur. Bro. Mungkin jangan ada rampung kan. Sama kan? Apa? Beda. Tunggu di selatan. Emang nggak separuh. ya. Yang kiri. Serong kiri tak. Ya, orang jenazah. Beda. Ayo dari Bukan coba kan. Ini jadi tidak. Ini kenapa dia nyebut? Malam ya. Ya, seperti ini Pak. Turun. Kakinya kurang. Ya, sip. Ya. Yang sebelah kanan. Ya. Mana deh? Oh, merah. Kiri. ini sudah dimandikan kan? Ya, ini harus dimandikan. Kasar. Harus bisa itu. Terus. Merah, bisa. Sudah. Kotaknya. Langsung ke bawah. Langsung ke bawah. Baru tidak, baru Separuhnya Biar masih. nggak lepas. Deh, mau dijadikan kenang-kenangan? baru dah. Ikat bagian kaki. Kada dulu. Ikatnya di kiri. Bodoh. Ya.
Ayo, cepat. Yang sudah paham. Sambil mengerti. Ada di berangkat ke sini. Nafas ke perut. Terus kurang. Ya. Dan Nadia. Nadia. Oh, selesai. Selesai. Oke. Yang ini, yang Ustaz potong sama dulu. Dan Potong sama dulu aja. Yang butuhan. Sudah. Ayo. Enten di sini. Kasih pesan-pesan. Boy. Aku bisa foto bisa makin. Khotimah senyum di dalam ini. Jenazah membiasa selfie di sadar kamera. Keren Bingke. Berapa jam? 1,5 jam sudah. Sudah mungkin. Sudah tat. Untuk Ustazah, ada yang mau praktek? Tak usah, Wina. Tak usah. Paham pemilih. Langsung paham. Paham, Pak. Bedanya kalau yang perempuan dikasih baju dan jadi anggap ini perempuan. Yang tengah miringnya kan. Di depan yang pendek. Yang tengah belum ada. Yang tengah itu belum. Yang vertikal. Oh, baju yang baju. Oh, Bukan yang Tidak baju. yang rok. Iya, roknya. yang rok ukurannya ukuran pribadi saja. Iya. Yang rok belum itu. Keliling badan. Ya. Oh ya itu Oh roknya ya. dulu. Yang dia yang sana tidak Tidak usah. usah. Tak usah. Tak negara. Mon ustaz rezeki sebab dia depan kada, ustaz dia rabu kapi. Kanan. Nyocek. Siap siap. Ya. Saya depan kada. Wah. Dulu bener kan? Tiduran. Di bawahnya apa? Mungkin bentuk ini sekot, Oh warna sini iya, lagi. sekalian. Cuma yang praktek dengan anu. Bodoh deh. Baju duluan lagi Ustaz. Kerudung di bawahnya baju. Baju duduk. Berat. Biasanya kan leh. Sabar nang leher. Oke, araki di sini ngobrol namanya. Sama ya. Tadi. Hari pertama mengurus jenazah takut, ya itu wajar. Hari kedua masih takut, wajar. Hari ketiga masih takut, wajar. Hari keempat, kelima, insya Allah sudah terbiasa, sudah tidak takut. Yang diharapkan adalah pahalanya memandikan arba'ina kabiro, pahala mengkafankan bin sundus wa istabro, pahala mensolatkan, pahala semuanya bernilai pahala. Jadi singkirkan suster ngesotnya, singkirkan pocong Mr. Bean-nya, bukan ada itu. Jadi yang kita cari adalah nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini ada sharing atau pertanyaan? Mengenai daun bidara itu mana yang afdol, ada yang ditumbuk
Ada yang hanya daunnya itu ditaruh di air yang mengalir itu, yang dimandikan. Diremes-remes. Tidak, langsung ditaruh aja. Saya lihatnya berapa kali seperti itu. Ada yang ditumbuk dengan daun pacar, dengan apa itu kuning semua. Ada yang hanya dilepas dari tangkainya terus ditaruh di air yang mengalir itu yang untuk mandi. Daun bidara itu Ya. yang diambil manfaatnya adalah dari getah daun bidara. Nanti getah itu berfungsi pertama untuk menghilangkan lendir-lendir tubuh jenazah, akan menjadi kesat. Kalau dia tidak ditumbuk atau tidak diremas, getah daunnya tidak keluar, hanya menggugurkan saraf saja. Lebih diutamakan diremas atau ditumbuk, kita campur dengan air 1 ember. Kalau sekarang di blender. Oh, lebih mudah ya? Oh, gitu. Blender. Lebih praktis juga. Kalau kami di Jakarta itu sudah tidak pakai daun bidara, karena sabunnya sabun bidara, samponya sampo bidara. Jadi sudah tidak pakai sabun bidara. Jadi sabunnya nanti dicampur di air itu sudah langsung mengandung daun bidara. Karena untuk mendapatkan daun bidara yang dikumpulkan itu agak sulit, padahal ditanamnya mudah. Terima kasih. Berikutnya.